Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya akan bicarakan tentang konsep manusia dalam Islam. Ya, selama ini kita memahami bahwa konsep manusia dalam Islam tentu sebagian saja yang sudah bisa memahami, karena memang belum membaca dan mendalami secara seksama. Atau mungkin kita bicara tentang teori Darwin tentang manusia dengan teori evolusinya. Yang menarik dalam Islam bahwa manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah sangat sempurna, ya. Dan manusia adalah ciptaan Allah yang memiliki kelebihan di antara makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya, termasuk dari malaikat sekalipun atau iblis sekalipun, manusia tetap lebih mulia. Nah, lalu dalam bahasa Al-Quran, ya, manusia itu disebut dengan berbagai macam sebutan, ya. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab, maka sebutan untuk manusia itu pun dalam Al-Quran tentu dengan bahasa Arab, seperti insan, ya, kemudian annas, kemudian bashar, ya, Adam, ya. Itu istilah-istilah yang memang disebut dalam Al-Quran untuk menyebut manusia. Lalu manusia sebagai salah satu ciptaan Allah, ya, di mana manusia pertama yang diciptakan itu adalah Adam, ya. Dengan sendirinya kita tentu menolak teori Darwin bahwa kita bukanlah evolusi dari kera, tetapi memang kita diciptakan oleh Allah dari tanah, yaitu proses penciptaan Adam yang diciptakan oleh Allah. Sementara untuk keturunan manusia berikutnya, tentu saja kita diciptakan dari setetes mani, lalu menjadi darah, lalu menjadi segumpal daging, ya. Dalam bahasa Al-Quran disebut dengan nutfah, alaqah, dan mudghah, ya. Dan itu melalui proses koitus, ya, antara suami dan istri. Lalu bagaimana sesungguhnya kedudukan manusia menurut Islam? Ya, manusia adalah makhluk yang paling unik dan paling mulia, ya. Disebut unik, kita segini banyaknya manusia, tidak ada kita yang memiliki kesamaan persis, gitu ya. Kalau serupa mungkin ya serupa, tapi tidak sama. Segini banyak ciptaan Allah, uniknya kita, sidik jari kita ini sebegitu banyaknya umat manusia, tidak ada yang sama, gitu kan. Dan dari warna kulit, ya, dari bahasa, budaya, dan tradisinya sangat beraneka ragam, dan itulah menunjukkan keunikan dari manusia. Lalu disebut dia sebagai makhluk yang mulia karena memang di antara ciptaan Allah itu yang paling mulia itu adalah manusia. Apa yang membuat manusia itu mulia? Karena manusia memiliki akal, manusia memiliki rasio yang digunakannya untuk melakukan sesuatu, mengetahui sesuatu, dan menjelaskan sesuatu. Nah, kemuliaan manusia itu disebutkan oleh Allah dalam surah At-Tin, ya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik ciptaan. Nah, ciptaan inilah yang menunjukkan bahwa kita adalah makhluk yang mulia di sisi Allah. Lalu kedudukan manusia yang kedua adalah manusia itu memiliki potensi beriman kepada Allah. Artinya manusia sejak awal adalah makhluk yang mengakui eksistensi Tuhan, ya. Adam, ya, yang mengakui eksistensi Tuhan, ya, karena
tahu bahwa dia adalah ciptaan Allah, dan begitu juga kita sebelum ditiupkan ruh kita sudah punya kontrak dengan Allah bahwa kita nanti akan menjadi hamba Allah yang baik gitu. Tetapi sesuai dengan perkembangan kehidupan kita, tentu saja semua itu bergantung kepada kita, karena pada dasarnya memang manusia itu diciptakan dalam keadaan suci ya. Kalaupun dia misalnya berdosa dalam kehidupannya, yaitu karena perilaku manusia itu sendiri. Ibarat kertas yang putih bersih, yang kosong, yang belum diisi apapun, manusia itu terlahir dalam keadaan seperti itu. Nah, potensi beriman itu sudah ada pada diri manusia. Ketika manusia ingin mencari Tuhannya, kemudian ketika manusia merasa tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk melakukan sesuatu, lalu dia memohon kepada Tuhan, walaupun Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia itu bermacam-macam. Kalau kita umat Islam ya kita Rabbul Alamin ya, Allah Tuhan semesta alam ya. Tetapi pada dasarnya memang manusia itu ingin menemukan Tuhannya, ingin bersandar dan menyerahkan diri kepadanya, karena memang potensi itu diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Kemudian yang ketiga, kedudukan manusia itu adalah memiliki tugas utama untuk mengabdi kepada Allah. Jadi kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, kita memiliki tugas utama, yaitu agar kita itu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus mengabdi kepada Allah? Karena memang itulah hakikat penciptaan manusia itu sendiri, bahwa ketika kita diciptakan oleh Allah, maka kita beribadah kepada Sang Pencipta kita. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Allah katakan, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu ya, atau tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi kepada aku. Beribadah dalam pengertian bukan berarti kita setiap waktu sholat saja, kita puasa saja, kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan kehidupan kita. Tidak. Ibadah itu pengertiannya sangat luas. Kalau ibadah yang kita lakukan seperti sholat, puasa, zakat, ibadah mahdhah, ada yang namanya ibadah ghairu mahdhah yang tidak ada ketentuannya. Dan bahkan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti menuntut ilmu, kita bekerja mencari nafkah, kita berbuat baik kepada orang di sekitar kita, itu sudah merupakan bagian dari ibadah kita. Nah, oleh karena itu sebagai hamba Allah yang baik, tentu kedudukan manusia menyadari bahwa tugas utama kita adalah mengabdi kepada Allah. Maka setiap apa yang kita lakukan selalu kita mulai dengan mengucap nama Allah. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selalu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian di samping mengabdi, tugas manusia adalah sebagai khalifah. Jadi khalifah ini artinya adalah pemimpin. Ya, harus kita bedakan antara khalifah dan khilafah. Jadi kalau khalifah itu subjeknya, kalau khilafah itu adalah sifat ya. Jadi sistem juga bisa kita sebut seperti itu. Jadi khilafah itu sistem pemerintahan, sementara khalifah itu adalah orang yang menjadi pemimpin. Nah, manusia adalah sebagai khalifah di bumi ini, pemimpin di bumi ini. Manusialah yang menguasai, mengeksplorasi, menjadikan bumi ini makmur. Manusialah yang menjadikan bumi ini menjadi hidup. Manusialah yang bertanggung jawab melanjutkan kelangsungan alam ini di bumi ini. Nah, oleh karena kita menjadi khalifah sebagai pemimpin, maka jadilah kita pemimpin yang baik. Nah, Allah sendiri mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ingin menjadikan di dunia ini seorang pemimpin. Jadi pemimpin adalah manusia, kita ini. Maka ketika kita menjadi pemimpin, ada yang dipimpin. Dan substansi dalam kehidupan kepemimpinan itu adalah bagaimana kita bisa menjalankan kepemimpinan itu dengan sebaik-baiknya.
Kita pemimpin bagi diri kita sendiri. Ayah pemimpin dalam keluarganya. Presiden pemimpin dalam negaranya. Bupati pemimpin bagi kabupatennya, gubernur pemimpin dari provinsinya. Begitulah seterusnya. Dan karena kita menjadi seorang pemimpin, tentu saja kita bertanggung jawab kepada yang dipimpin. Ke bawah kita bertanggung jawab kepada yang dipimpin, ke atas kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa kedudukan manusia menurut Islam itu adalah dalam melaksanakan tugasnya, manusia harus menyeimbangkan antara dirinya sebagai hamba dan dirinya sebagai pemimpin. Sebagai seorang hamba, kita tunduk dan patuh kepada syariat agama Allah ini. Dan sebagai seorang pemimpin, kita melaksanakan peran-peran leadership atau kepemimpinan kita, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Jadi harus seimbang. Artinya kita menjadi pemimpin lalu menjadi arogan, lalu menjadi pemimpin yang semaunya sendiri. Nah, ini yang tidak baik. Sebaliknya kita sebagai hamba yang tidak tahu diri, yang tidak tahu terima kasih kepada Sang Penciptanya. Jadi keseimbangan itu ada. Lalu kemudian bagaimana dengan peran manusia sebagai khalifah di muka bumi ini? Sebenarnya khalifah itu dalam bahasa Arab ya bisa berarti wakil ya, atau pengganti yang memegang mandat Allah atau mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi ini. Jadi mewujudkan kemakmuran di bumi ini adalah tanggung jawab ya pemimpin. Pemimpin menyuruh anak buahnya, menyuruh rakyatnya, menyuruh bawahannya untuk menjadi baik, akan menjadi baik. Tapi sebaliknya bila pemimpin mengajak bawahannya atau rakyatnya untuk membuat kerusakan, maka akan rusak. Jadi kepemimpinan di dalam Islam itu adalah kepemimpinan yang berdasarkan tentu saja semangat dan spirit ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, lalu apa saja tugas kekhalifahan itu? Tugas kekhalifahan itu atau kepemimpinan itu adalah sebagai orang yang mengelola, orang yang melihara alam. Alam boleh kita olah, alam boleh kita kelola, tapi jangan sampai merusak alam. Ya, kan selama ini kan begitu, kita menghantam kromo saja ekosistem, hutan dibakar, ya, lautnya, terumbu karangnya dirusak, dicemari dengan sampah-sampah dan segala macamnya. Nah, ini kan kelihatan bahwa kita tidak bisa melihara alam, padahal alam sudah memberikan kehidupan kepada kita. Hutan yang kalau kita jaga itu dengan baik, dia memberikan oksigen, kehidupan kepada kita. Laut yang bersih, yang bening airnya, bisa memberikan kita kehidupan di mana tidak hanya menghasilkan garam, tapi juga ikan yang menjadi kebutuhan manusia. Dia menjadi jalur transportasi, dia menjadi destinasi wisata, dan segala macamnya. Nah, kalau pengelolaan ini tidak baik, kita misalnya mengelolanya dengan tidak benar, maka alam ini akan rusak. Maka ekosistem ini akan rusak. Nah, kalau alam rusak, ekosistemnya rusak, yang rugi siapa? Kan manusia. Pemanasan global atau yang kita sering dengan global warming ini adalah karena ulah manusia sendiri. Ya, tidak ada batasan membuat perusahaan-perusahaan yang merusak yang mencemari udara, pembakaran lahan yang membabi buta, kemudian ditambah lagi dengan efek rumah kaca memantulkan sinar matahari ke matahari lagi, sehingga lapisan ozon menipis, sehingga klaster-klaster es di Antartika ya mencair. Ini kan membahayakan, sehingga ada anomali cuaca yang terjadi atau anomali iklim. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka manusia bertugas untuk menjaga alam itu. Caranya bagaimana? Mulailah dari hal-hal yang kecil. Kita tidak membuang sampah di sembarang tempat. Kita menanam tumbuh-tumbuhan hijau. Ya, kita tidak menggunduli hutan.
kita tidak membuang sampah di sembarang tempat, sehingga kelihatan sekali bahwa kita sebagai manusia benar-benar manusia yang menjaga alamnya. Kenapa kita menjaga alam ini? Karena alam telah memberikan banyak keuntungan dan kebaikan kepada kita semua. Nah, lalu apa saja tugas manusia itu sebagai pemimpin atau sebagai khalifah? Ya, ketika kita bicara tentang konsep manusia, tentu kita akan bicara tentang tugas kita sebagai manusia yang diberi amanah untuk menjadi pemimpin. Yang pertama adalah bahwa kemampuan manusia untuk melaksanakan peran ini, manusia dibekali dengan berbagai macam kemampuan. Ya, kemampuan yang pertama adalah kemampuan untuk mengetahui sifat, fungsi, kegunaan segala macam benda. Nah, manusia akhirnya mendalami dan mempelajari sains, sehingga kita tahu ya segala sesuatu itu dengan baik dengan menggunakan metode ilmiah, ya, dengan melakukan research, observasi dan segala macamnya. Kita bisa menggunakan listrik tidak hanya dengan tenaga air. Kita bisa mendapatkan listrik dari tenaga matahari, tenaga surya. Kita bisa mendapatkan listrik dari tenaga angin, ya, seperti kincir angin yang ada di Belanda. Nah, kemampuan untuk mengetahui sifat dan fungsi dan gunaan segala macam itu akhirnya manusia bisa memahaminya dengan sains. Nah, untuk mengetahui itu semua, maka manusia harus belajar. Manusia harus mengasah kemampuannya untuk mengetahui dan melakukan sesuatu untuk kebaikan manusia. Yang kedua adalah pengalaman ketika di surga yang pahit, ya, dan manis, jadi motivasi untuk meningkatkan kualitas diri. Kenapa katakan pahit? Bahwa kita, ya, kalau mungkin tidak keluar kakek nenek kita Adam dan Hawa dari surga, mungkin kita masih tetap di surga. Tapi karena bujuk rayu iblis laknatullah, akhirnya kakek Adam dan nenek Hawa harus keluar meninggalkan surga. Itu pelan pahit karena memakan buah khuld, yaitu pohon larangan yang oleh Allah, la taqraba hadhihi syajarah, ya. Jangan kalian dekati ini pohon. Tapi ternyata Adam dan Hawa tergoda untuk mendekati pohon dan memakan buah pohon itu. Akhirnya larangan Allah itu dilanggar dan berakibat nenek moyang kita Adam dan Hawa harus terusir dari surga. Ini pengalaman pahit. Yang manisnya, ya, manusia artinya dulu pernah sebelum surga yang nanti buat kita nanti di akhirat, pernah Adam dan Hawa merasakan surga itu sendiri. Kemudian Allah menundukkan alam semesta untuk manusia. Ya, alam semesta ini ditundukkan Allah untuk kita kelola. Kita diberi laut, kita diberi bumi, hasil bumi yang banyak. Ada emas, ada tembaga, ada perak, ada batu bara, ya, dan material lainnya. Bumi yang kita tinggali ini, kita menanam sesuatu menjadi hidup lalu berbuah, ya. Kita menanam pohon berapa tahun, berapa bulan bisa berbuah. Kita tinggal nanam, Allah yang menghidupkan dan memberikan buah, yang penting kita pelihara. Inilah maksud Allah menundukkan alam semesta untuk kita. Nah, kenapa kita harus merusak alam ini? Padahal alam sesungguhnya sudah memberikan kehidupan kepada kita. Allah memberikan hidayah, berikutnya Allah memberikan hidayah agama sebagai pedoman hidup. Artinya bahwa kehidupan kita ini harus ada kompasnya. Kehidupan kita ini harus ada arahnya dan tujuannya. Nah, kompas kehidupan kita itu adalah agama, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kata Allah, ya. Berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah, ya, secara keseluruhan, ya, secara total. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Kenapa? Agama itu penguat. Agama itu pengikat kita. Agama itu adalah pemersatu kita. Maka ketika ia menjadi penguat, pengikat dan pemersatu, kita jadikan itu sebagai pedoman hidup kita. Kalau dia menjadi pedoman, artinya kita tidak akan salah arah, kita tidak akan salah kaprah, tetapi kita akan selamat dalam kehidupan kita di dunia ini dan selamat pula kehidupan akhirat. Untuk akhirat kita beribadah, kita dapat dunia. Tapi kalau kita hanya mengejar dunia, belum tentu kita mendapatkan akhirat. Nah, untuk mendapatkan dua-duanya, akhirat dapat, dunia dapat, maka kita berpedoman pada agama dan menjalankan agama itu sebaik-baiknya.
Lalu yang terakhir adalah untuk melaksanakan peran ini manusia dibekali dengan kebebasan ya yang terikat ya oleh hukum Allah. Kita bebas melakukan sesuatu tapi terikat oleh hukum Allah. Jangan sesekali kita mencoba, saya kalau nggak diizinkan Allah tidak akan terbakar. Cobalah, pasti kita terbakar. Kena api, karena sifat api adalah membakar. Ya. Saya nanti naik motor, saya tutup mata saya, lalu saya nanti selamat lah, Allah melindungi saya. Paling itu di jalan raya, ya bisa celaka kita. Ya, wah saya berenang di lautan, saya mencoba berenang di laut yang dalam. Kalau Allah tidak akan matikan saya nggak akan mati. Matilah kita, karena kita melawan hukum Allah. Ya. Jadi ketika kita melakukan kebebasan itu adalah kebebasan yang terkendali. Kita bebas melakukan kehidupan kita mau menjadi apa. Anda mau menjadi ilmuwan, Anda mau menjadi saintis, Anda mau menjadi pegawai negeri, Anda mau menjadi pegawai swasta, Anda mau hidup di mana saja, silakan. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu itu ada batas-batas di mana kita terikat dengan ketentuan atau hukum Allah. Kita boleh berencana, tetapi Allah lah yang menentukan itu semua. Dan inilah yang dalam Al-Quran kita sebut, dalam agama kita disebut dengan takdir. Lalu apa peran ya yang hendaknya dilakukan oleh manusia itu sebagai yang memakmurkan dunia ini? Ketika kita sudah bicara tentang konsep manusia, kita harus tahu peran kita sebagai manusia. Peran kita sebagai manusia itu yang pertama adalah belajar. Ya, kita belajar. Dalam Islam itu disebutkan bahwa Allah tuh mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Artinya orang yang beriman dan berilmu itu derajatnya itu lebih tinggi dari orang yang tidak. Tidak akan sama antara orang yang bodoh dan orang yang pintar. Tidak akan sama. Tidak akan sama antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu, pasti berbeda. Maka untuk mengetahui segala sesuatu, untuk kita maju dalam kehidupan kita, maka Islam mengajarkan kita untuk belajar. Ya. Sehingga kalau misalnya dalam hadis Rasulullah menyebutkan utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari ayunan hingga ke liang lahat. Tidak ada batas usia untuk menuntut ilmu. Ada kita baca berita orang misalnya menuntut ilmu sudah kakek masih kuliah gitu ya, S1, S2, lalu orang mencibir, kakek nenek kok masih kuliah di usia setua ini gitu kan. Tidak ada, itu tidak betul. Bahwa kita untuk ilmu itu kapan saja, di mana saja selagi kita bisa kita lakukan. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib. Thalabul ilm fardhatun ala kullil muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi muslim dan muslimat. Nah, kalau kita melakukan itu, kita mendapatkan ganjaran pahala dari Allah. Anda yang berjuang menuntut ilmu, Anda sedang mencari pahala dan ridho Allah, dan yang pasti Anda akan mendapatkan pengetahuan. Lalu peran yang Anda lakukan berikutnya adalah mengajarkan ilmu. Jadi kita memiliki ilmu, kita ajar dan sebarkan ilmu itu. Ya, jangan kita simpan untuk diri kita sendiri. Jangan kita berpikir saya aja yang pintar, orang lain gak usah pintar. Tidak. Bahwa ketika kita berilmu, maka sungguhnya kita membagi ilmu kita itu kepada orang lain. Anda mau menjadi dokter, Anda menjadi analis, Anda menjadi bidan, Anda mau menjadi apa saja, ilmu itu akan berguna ketika Anda manfaatkan untuk diri Anda dan keluarga dan orang lain yang membutuhkannya. Maka kita menyebarkan ilmu itu. Ya, Rasulullah saja bilang sama kita, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah olehmu dari saya walaupun satu ayat. Jadi artinya ilmu itu disebar. Ya, Allah memberikan ilmu kepada kita, pengetahuan kepada kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kita amalkan. Ya. Maka ada pepatah Arab yang mengatakan al-ilm bila amalin kasyajarati bila thamarin. Ilmu kalau tidak diamalkan, ya, tidak disebarkan, tidak dibagi, tidak di-share, ibaratnya pohon yang tanpa buah. Jadi pohon buah, pohon rambutan, pohon jeruk, pohon jambu ditanam tapi nggak ada buahnya. Kira-kira seperti itulah orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya.
Lalu yang ketiga adalah membudayakan ilmu. Ilmu terus dibudayakan. Budaya membaca, budaya mendengarkan, budaya berbagi, budaya kita menerima pandangan orang lain, menghargai pendapat orang lain, harus kita budayakan. Budaya dalam artian kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Budaya membaca itu kan bagus. Di Jogja, di hampir di seluruh kota mungkin Indonesia ada budaya belajar, jam belajar masyarakat dari pukul 18 sampai pukul 20, itu kan bagus ya. Atau budaya membaca Indonesia ditingkatkan lagi, karena kita di Asia itu termasuk negara yang daya bacanya rendah ya, dibanding negara-negara atau saudara kita di seperti di Asia Tenggara saja. Kita Singapura jauh kalah kita ya, dari Malaysia juga kalah kita gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa maju kalau kita nggak mau membaca, tidak mau membudayakan suka membaca buku ya. Jangan kita hanya bisa membaca pikiran orang lain ya, tapi kita nggak mau membaca buku ya. Selama ini kita kan sukanya begitu, membaca pikiran orang lain, membaca sesuatu yang menurut kita tidak begitu manfaat, tapi kita baca juga gitu. Padahal ilmu pengetahuan itu sangat luas, sehingga membaca itu adalah jendela ilmu. Semakin banyak kita membaca, maka dari jendela itu kita akan banyak dapat melihat dunia. Lalu kemudian peran yang hendak dilakukan seorang pemimpin itu adalah waspada dalam menjalankan peran tersebut, karena harus bertanggung jawab pada Allah. Ketika kita pandai, ketika kita berilmu, ketika kita punya kedudukan, itu diminta pertanggungjawabannya. Ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan itu akan kita tanggung jawab atas apa yang kita lakukan, itu diminta pertanggungjawabannya. Karena itu lakukanlah segala sesuatu itu dengan penuh tanggung jawab. Kenapa begitu? Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu tentu ada risikonya ya. Ada positif negatifnya. Kalau kita lakukan itu untuk kebaikan, maka akan ada hasilnya buat kita. Sebaliknya, kalau kita melakukan untuk keburukan, maka kita juga akan menerima hasilnya kembali lagi ke kita. Karena itu ketika kita melakukan segala sesuatu itu, maka lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. Setiap manusia itu diminta bertanggung jawabnya. Bahkan kita besok itu akan menerima rapor ya. Rapor kita merah apa enggak merah tergantung dari kita mengisinya saat kita di dunia ini. Demikian mungkin yang perlu saya sampaikan kepada Anda semua tentang konsep manusia dalam Islam, sedikit saja tapi semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.